Berikut adalah cerita dengan tema drama keluarga. Cerita ini memuat konflik sosial, kemiskinan, pengkhianatan keluarga, dan tekanan hidup yang realistis dan emosional. Judul: Akibat Hutang Keluargaku, Aku Dijual Jadi Terapis. Namaku Rani. Usia baru menginjak 17 tahun ketika hidupku berubah drastis. Aku anak pertama dari 4 bersaudara, lahir dan besar di sebuah desa kecil di Indramayu, Jawa Barat. Hidup kami pas-pasan, lebih sering kekurangan daripada cukup. Ayah hanya buruh tani musiman. Ibu jualan gorengan yang kadang tak balik modal karena hujan atau sepi pembeli. Sejak kecil aku sudah tahu rasanya lapar dan dingin tidur beralaskan tikar. Tapi aku tetap bersyukur, selama kami masih lengkap dan bisa tertawa, segalanya terasa bisa dijalani. Sampai suatu hari utang ayah yang menumpuk meledak seperti bom waktu. Pinjaman dari rentenir untuk memperbaiki rumah dan modal tanam gagal bayar. Bunganya mencekik, membuat kami diambang kehilangan segalanya, bahkan nyawa ayah jika terus dikejar penagih. Hari itu aku pulang dari sekolah dengan kaki penuh debu. Setiba di rumah, suasananya sepi. Hanya ada ibu yang duduk dengan mata bengkak, dan ayah yang tampak gelisah seperti cacing kepanasan. Tak lama, datang 2 orang laki-laki asing berbadan tegap dengan sepeda motor besar. Aku sempat bersembunyi di balik pintu dapur, mendengar percakapan mereka. Kalau anakmu mau, utangmu lunas. Rumah ini juga nanti dibenerin. Tinggal tanda tangan kontrak aja. Tapi dia masih sekolah, suara ibu parau. Bisa lanjut nanti kalau kerjaannya udah stabil. Banyak yang dari kampung lain juga kerja di sana. Aman. Cuma pijat biasa kok, Bu. Terapis. Aku menahan napas. Tak lama kemudian mereka memanggilku ke ruang tamu. Ayah menatapku lekat-lekat. Lalu dengan suara berat ia berkata, "Rani, demi keluarga kita. Hanya kamu harapan kami. Ini cuma sementara, sampai utang ayah lunas." Aku disuruh tanda tangan di kertas kontrak yang tidak sepenuhnya kupahami. Ada angka-angka dan klausul yang rumit. Ibu menggenggam tanganku erat sekali, menangis sambil berkata, "Maaf, Nak. Maaf." Besoknya aku sudah dibawa ke Jakarta. Jakarta, tempat segala mimpi dan mimpi buruk. Gedung itu tampak seperti tempat spa biasa dari luar. Tapi suasana di dalamnya berbeda. Ada wanita-wanita berpakaian minim yang lalu lalang, beberapa sedang tertawa keras dengan pria-pria berkemeja rapi. Aku ditempatkan di kamar kecil dengan ranjang lipat dan kipas angin usang. Seorang ibu-ibu paruh baya yang dipanggil Mama Tati adalah pemilik tempat itu. Kerjamu pijat, tapi kadang ada tamu yang minta lebih. "Kamu ngertikan maksud Mama?" katanya dengan suara dingin. Aku tercekat. "Tapi saya cuma mau kerja sebagai terapis biasa, Bu." Ya semua juga awalnya ngomong begitu. Tapi kamu tahu gak? Keluargamu udah terima 30 juta. Itu bukan sumbangan, itu uang muka. Dan kamu harus ganti itu dari gaji potongan selama kamu kerja di sini. Kalau kamu berhenti, keluargamu yang kena. Tangisku pecah malam itu. Aku merasa dijual. Bukan hanya jasaku,
tapi tubuhku. Dosa yang bahkan bukan pilihanku. Tapi apa daya? Kontrak sudah kutandatangani. Aku diancam tak bisa keluar tanpa izin. HP disita. Aku hanya boleh menelepon keluarga seminggu sekali lewat telepon meja. Hari-hari yang tak pernah kudambakan. Setiap hari aku melayani tamu. Awalnya hanya pijat biasa, tapi lama-lama permintaan yang datang makin menjijikan. Aku menolak, lalu dihukum. Gajiku dipotong, makan malam ditiadakan, bahkan disekap di kamar berhari-hari. Tekanan mental itu membuatku hampir gila. Tapi aku harus kuat untuk adik-adikku. Suatu malam, ada tamu pria paruh baya yang datang. Ia berbeda. Sopan, tidak menyentuh, hanya ngobrol. Ia tanya asal daerahku, kenapa aku bisa bekerja di situ. Aku menahan tangis saat menceritakan semuanya. Ia diam lama, lalu memberi selembar kartu nama. Namaku Pak Wisnu. Aku kerja di LSM yang bantu perempuan korban trafficking. Kalau kamu sudah siap keluar dari sini, telepon ke kantor ini. Tapi pastikan kamu aman. Kartu nama itu kusimpan di balik baju dalam. Jadi satu-satunya harapan hidupku. Balas budi atau balas dendam. Aku tetap bekerja sambil menyusun rencana kabur. Di sela-sela waktu luang, aku perhatikan pola pergerakan penjaga, jam istirahat, dan celah di jendela belakang kamar. Akhirnya, malam itu datang. Aku pura-pura sakit dan tidak masuk kerja. Saat semuanya tidur, aku panjat jendela kecil itu dan lari secepat mungkin ke jalan besar. Dengan uang yang kusimpan dari tip, aku naik ojek ke alamat kantor LSM itu. Diterima oleh wanita bernama Mbak Risa, yang langsung menangis saat mendengar kisahku. Proses panjang, luka yang dalam. Butuh waktu berminggu-minggu untuk proses hukum. Aku ikut terapi trauma, konseling, dan perlindungan saksi. Tempat pijat itu akhirnya digerebek. Mama Tati ditangkap. Banyak perempuan lain juga diselamatkan. Tapi hatiku masih hancur. Yang paling membuatku hancur, ketika tahu bahwa keluarga di kampung bukan hanya tahu aku dijadikan terapis plus-plus, tapi mereka menerimanya demi bisa punya rumah baru dan utang lunas. Bahkan adikku bercerita dengan bangga bahwa Kak Rani kerja di Jakarta dan gajinya besar.